Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menerangkan tentang makalah kode etik, yaitu biaya layanan psikologi. Di kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Mudrika Munawaroh, Cynthia Septiandini, Nurul Izzah, dan saya sendiri Solihatia Inintias. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang biaya layanan psikologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasal 33 tentang penjelasan biaya dan batasan. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog menjunjung tinggi profesionalitas dan senantiasa terus meningkatkan kompetensinya. Berkaitan dengan hal tersebut, psikolog dan atau ilmu psikologi perlu dihargai dengan imbalan sesuai profesionalitas dan kompensasinya. Pengenaan biaya atas layanan psikologi kepada pengguna jasa perorangan, kelompok, lembaga, dan organisasi atau institusi harus disesuaikan dengan keahlian dan kewenangan psikolog dan atau ilmu psikologi dengan kewajiban mengutamakan dasar profesional. Pada ayat 1, psikolog dan atau ilmuwan psikologi pada saat awal sebelum kontrak layanan dilakukan perlu menjelaskan kepada pengguna layanan psikologi secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk biaya layanan psikologi yang disediakannya sesuai kompetensi, keilmuan, dan profesional yang dimiliki dalam cakupan standar yang pantas untuk masyarakat atau kelompok pengguna layanan psikologi khusus. Ayat kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat menggunakan berbagai cara, termasuk tindakan hukum untuk mendapatkan imbalan layanan yang telah diberikan. Jika pengguna layanan tidak memberikan imbalan sebagaimana yang telah disepakati, psikolog dan ilmuwan psikologi harus memberitahu pihak yang bersangkutan terlebih dahulu bahwa tindakan tersebut akan dilakukan serta memberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sebelum tindakan hukum dilakukan. Kemudian, ayat 3, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak menahan catatan yang diperlukan untuk penanganan darurat terhadap penggunaan layanan psikologi, hanya atau semata-mata karena imbalan terhadap layanan psikologi yang diberikan belum diterima. Selanjutnya, ayat 4, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak bersedia memenuhi permintaan layanan psikologi yang diketahui melanggar kode etik seperti yang dicantumkan dalam keseluruhan pasal-pasal dalam kode etik ini, apalagi menerima imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain untuk pekerjaan tersebut. Yang terakhir, ayat 5, psikolog dan atau ilmuwan psikologi sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat dapat dan baik untuk menjalankan atau terlibat dalam aktivitas-aktivitas penyediaan layanan psikologi secara sukarela dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Selanjutnya yaitu pasal 34 mengenai rujukan dan biaya. Psikolog atau ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesionalitas lain, atasan atau bawahan. Pembayaran terhadap masing-masing harus berdasarkan layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Contohnya, asisten psikologi dalam seleksi karyawan dibayar tidak sesuai dan tidak ada penjelasan mengenai aturan serta kurang adanya inisiatif dari ilmuwan psikologi untuk bertanya mengenai pembayaran dan jasa. Kemudian pasal 35 mengenai keakuratan data dan laporan kepada pembayar dan sumber dana. Psikolog atau ilmuwan psikologi memastikan keakuratan data dan laporan pemeriksaan psikologi kepada pembayar, layanan, atau sumber dana. Contohnya, psikolog telah dibayar mahal, tetapi hasil laporan pemeriksaan terkesan asal-asalan dan tidak akurat. Selanjutnya yaitu pasal 36 mengenai pertukaran atau barter. Psikolog atau ilmuwan psikologi dapat menerima benda atau imbalan non-uang dari pengguna layanan psikologi sebagai imbalan atas pelayanan psikologi yang diberikan hanya jika tidak bertentangan dengan kode etik
dan pengaturan yang diberikan tidak eksploitatif. Contohnya, psikolog yang membuka layanan psikologi di desa menolak pembayaran berupa hasil kebun atau masakan penduduk sekitar. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai studi kasus biaya layanan psikologi. Nah, sebelum ke kasusnya, alangkah lebih baik jika kita memahami terlebih dahulu pentingnya kode etik dalam psikologi. Nah, seperti yang ada di PPT ya, itu kan ada yang ditanda petik. Nah, itu perlu sekali kalian ingat bahwa kode etik itu sangat penting, yang mana fungsinya itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional anggota suatu profesi dan sebagai pedoman bagi masyarakat pengguna suatu profesi dalam meminta pertanggungjawaban jika ada anggota profesi yang bertindak di luar kewajaran sebagai seorang profesional. Nah, setelah kita mengetahui arti penting kode etik bagi psikologi, selanjutnya kita akan memahami bagaimana kasus yang pernah terjadi mengenai biaya layanan psikologi. Baik, akan saya bacakan ya ceritanya. Jadi di sini itu ada seorang yang bekerja sebagai psikolog. Dia itu bernama JW, yang mana dia itu sebagai membantu biro psikologi yang mendapatkan proyek kerjasama untuk melakukan psikotes di berbagai perusahaan atau lembaga pendidikan. Nah, salah satunya itu ada kakak angkatnya yang bernama IS yang memiliki biro psikologi yang masih berbentuk CV dan mendapatkan proyek dari perusahaan tertentu untuk melakukan psikotes dalam bentuk massal. Kemudian, ia itu meminta JW untuk membantunya dan JW menerimanya. Nah, berdasarkan sistem kepercayaan, tanpa menandatangani surat kontrak perjanjian seperti kebiasaan yang terjadi saat itu. Namun, setelah beberapa lama, JW tidak mendapatkan honor yang dijanjikan meskipun telah berusaha menagih honornya pada IS dan bahkan juga menghubungi staf HR di perusahaan tersebut yang juga adik kelasnya untuk mencari kepastian. Meskipun pihak perusahaan telah membayar penuh pada IS, honor JW tak kunjung dibayar oleh IS. Bahkan JW merasa IS menghindari dirinya dan seolah-olah menghilang. Dalam salah satu diskusi tentang kode etik di majelis psikologi, JW kemudian mengemukakan kasusnya dengan menyebutkan nama lengkap IS dan perusahaan IS tanpa menyamarkannya untuk mencari solusi. JW tidak berani membuat laporan resmi kepada pihak majelis psikologi maupun aparat hukum karena posisinya lemah dengan tidak adanya surat kontrak tertulis. Kira-kira ada berapa pasal yang dilanggar dalam kasus tersebut? Ada yang tahu? Nah, jika kita analisis dari kasus tersebut, itu akan mendapatkan hasil bahwa kasus tersebut merujuk pada pasal 34 yang berisi tentang rujukan dan biaya psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang membagi imbalan pembayaran. Pelanggaran ini itu bisa dilihat dari ketika JW itu tidak mendapatkan imbalan dari apa yang sudah ia lakukan. Karena tindakan IS dalam kasus tersebut itu sudah jelas sangat tidak menghargai kerja keras JW. Padahal JW itu sudah berusaha membantunya untuk melakukan psikotes. Honor yang dijanjikan IS hanya tinggal janji. Meskipun JW telah menagihnya, tapi tetap saja ia tidak mendapatkan hak yang memang semestinya ia dapatkan. Kecuali jika pada awal pelaksanaan psikotes IS memang tidak menjanjikan apapun pada JW. Akibatnya apa?
Akibatnya, JW jadi tidak bisa melaporkan tindakan IS pada majelis psikologi untuk dijadikan bukti hukum yang kuat. Nah, dalam hal ini, JW juga menyalahi kode etik psikologi karena telah mengabaikan kontrak perjanjian sebagai bukti persetujuan bahwa ia telah menerima kerjasama dengan IS untuk melakukan psikotes. Dikarenakan JW hanya berdasar kepercayaan semata hingga ia tidak memikirkan penandatanganan kontrak terhadap IS. Maka masalah pembagian honor yang biasanya tercantum di dalam kontrak yang seharusnya mereka sepakati sebelumnya ternyata tidak dibuat dan antara mereka tidak terjadi tanda tangan. Padahal di dalam buku kode etik psikologi itu sudah diterangkan dengan jelas bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi membagi imbalan dengan profesional sesuai layanan yang diberikan dan sudah diatur sebelum pelaksanaan layanan psikologi dilakukan. Nah, itu adalah bunyi dari pasal 34 tentang rujukan dan biaya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu Unity of Science atau UOS, yaitu wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin, yang artinya adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 57. Di sini kita dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik dan dilarang untuk melakukan hal-hal yang zalim terhadap sesama manusia. Nah, itu tadi telah dijelaskan oleh kelompok kami tentang biaya layanan psikologi serta kasus-kasus yang ada dalam tema tersebut. Dan di sini kami menarik kesimpulan bahwa bab ini menjelaskan mengenai biaya layanan psikologi, pembatasan dan perencanaan dari sumber dana, serta membahas rujukan dan biaya dan pasal yang diperbolehkannya, sistem barter atau peraturan sebagai imbalan dari jasa psikologi selagi tidak menyebabkan eksploitasi. Seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.